Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih ingat yel-yelnya ya saat ibu tanyakan kabar? Kalian jawab, aku sehat, aku hebat. Yes, anak-anak, ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Nah, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Baiklah, untuk hari ini kita memasuki tema 1, subtema 4, pembelajaran keempat. Dan adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah siswa dapat menemukan kalimat penolakan yang terdapat dalam teks yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh kalimat penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun secara lisan dengan bahasa yang santun. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dengan tepat. Langsung saja kita memasuki materi kita pada hari ini. Nah, anak-anak, silahkan kalian perhatikan gambar percakapan di bawah ini. Kita baca sama-sama percakapannya ya. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan. Nah, sekarang kita lihat percakapan yang kedua. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, setelah kita membandingkan kedua percakapan ini, anak-anak, menurutmu manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Nah, ingat, kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan adalah kalimat penolakan yang diucapkan dengan sopan santun. Mengapa? Karena dengan sopan santun, maka seseorang yang mengajak kita tidak akan merasa tersinggung ketika kita menolak ajakannya. Coba perhatikan lagi percakapan yang pertama. Nah, kalimat penolakannya ada pada kalimat yang ini ya. Coba kita lihat sama-sama yang manakah kalimat penolakannya. Nah, ini dia. Percakapan yang pertama, kalimat penolakannya adalah tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan. Apakah ini termasuk kalimat penolakan dengan bahasa yang santun? Nah, ini kurang tepat ya kalimat penolakannya karena dia tidak menggunakan bahasa yang santun. Coba kita lihat percakapan yang kedua. Nah, percakapan yang kedua menggunakan bahasa kalimat penolakan yang santun. Dia terlebih dahulu mengucapkan, maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Jadi, kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan terdapat pada kalimat penolakan di percakapan yang kedua. Ini ya, kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan. Anak-anakku sudah paham ya bagaimana cara menggunakan kalimat penolakan menggunakan bahasa yang santun. Gunakanlah terlebih dahulu kata maaf. Kemudian ucapkan saya tidak bisa dan jelaskan alasannya tidak bisa karena apa. Alasannya menolak itu karena apa. Nah, saat bergotong royong, Udin dan teman-teman juga menikmati kue yang disediakan pada kegiatan gotong royong. Nah, bentuk kue itu bermacam-macam. Ada kue berbentuk bunga, ada kue berbentuk hewan. Apakah kamu bisa membuat bentuk-bentuk tersebut? Jadi anak-anakku kemarin ada tugas membuat karya dari biji-bijian. Nah, karya dari biji-bijian yang kalian buat, kalian bisa bentuk bunga, bentuk hewan, ataupun bentuk benda-benda lain dengan menggunakan biji-bijiannya. Jadi kalian gambar dulu sketsanya. Setelah sketsanya jadi, kalian silahkan gunakan biji-bijian yang sudah kalian sediakan menggunakan lem.
Ingat, gunakanlah biji-bijian, tempelkan biji-bijian pada sketsa yang kamu buat dengan rapi ya anak-anak. Nah, di sini ada contoh hasil karya dari biji-bijian. Nah, ini ada gambar apel, ada gambar burung hantu, ada gambar ulat, dan ini juga ada gambar apel, dan yang terakhir adalah gambar perahu. Jadi kita sudah bisa lihat di sini ya, macam-macam hasil karya dari biji-bijian. Anak-anakku bisa membuat bentuk lain sesuai dengan imajinasi kalian ya anak-anak. Baiklah, setelah mendengarkan penjelasan materi tadi, untuk tugas satunya ada di halaman 166. Silahkan selesaikan soal cerita berikut ini, baca baik-baik soalnya, perhatikan baik-baik, kemudian silahkan selesaikan apakah soal tersebut diselesaikan dengan cara penjumlahan atau pengurangan. Silahkan kalian baca baik-baik, pahami maksud dari soal yang ada di kegiatan ini ya. Nah, kemudian untuk tugas kedua kalian yaitu sebutkanlah contoh kalimat penolakan dengan bahasa yang sopan dan santun. Jadi anak-anakku, silahkan kalian rekam diri kalian, videokan diri kalian dengan menyebutkan contoh kalimat penolakan menggunakan bahasa yang santun. Ingat, kalimat penolakan yang santun itu kita gunakan terlebih dahulu kata maaf, kemudian ucapkan tidak dan disertai dengan alasannya ketika menolak. Jadi anak-anakku sudah paham ya dengan penjelasan materi dan tugas-tugasnya hari ini. Materi kita cukup sekian anak-anak. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu ataupun wali kalian yang telah mendampingi kalian belajar di rumah. Anak-anak tetap semangat ya dalam melaksanakan pembelajaran di rumah. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.